Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Pada siang hari ini saya dan manajer registrasi dan ujian Bapak Irwansyah Eskom akan menyampaikan beberapa hal yang sangat urgent, hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Indonesia dan layanan luar negeri, khususnya di UBJ Pekanbaru, wilayah Riau dan sekitarnya. Insya Allah kita beberapa hari ke depan akan melakukan ujian akhir semester modus take home exam. Nah, langsung saja ada pertanyaan, kenapa tanggal 9 nanti teman-teman sudah cetak kartu peserta ujian, tanggal 9 ada ujian, silakan cetak lagi karena sudah kita lakukan update bahwa tanggal 9 diganti pada tanggal 17 Desember. Nah, ada pertanyaan lagi. Jadi tanggal 9 kita pilkada, libur nasional, nggak ada ujian, nanti diganti pada tanggal 17. Ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana saya ini adalah anggota Polri atau petugas KPPS, petugas KPU yang senantiasa dalam 3 hari, 8, 9, dan 10 ini harus bekerja, Pak. Nggak sempat lagi kalau mengerjakan THE, bagaimana? Silakan, nanti ada menu, kita udah carikan solusinya, sudah ketemu solusinya supaya teman-teman masih bisa bekerja dengan baik tanpa harus menggagalkan mata kuliah ini. Silakan Bapak Ibu mengunggah surat tugasnya minimal 2 MB ke laman take home exam. Setelah login nanti akan disampaikan oleh Pak Irwansyah. Unggah ke laman tersebut, otomatis nanti begitu divalidasi oleh tim UPTT, Anda bisa ujian pada tanggal 18 dan 19 Desember sebagai pengganti pada tanggal 8 dan 10 Desember tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan kita simak, dengarkan baik-baik. Ini kita sampaikan secara detail. Mudah-mudahan Anda dengan melihat video ini, Anda sudah tahu bayangannya, langsung dipraktekkan nanti pada saat THE sudah mulai tanggal 5 Desember. Silakan Pak Irwansyah, monggo. Iya, terima kasih Pak Iqbal atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah, mengingat di semester ini polanya berbeda dengan sistem di 20.1, yang mana 20.1 sebagai pengganti UAS adalah TMK, tugas mata kuliah, yang sebagaimana teman-teman sudah pernah melakukannya di 20.1. Nah, di 20.2 adalah pengembangan dari TMK, dan biar nilai akademik lebih maksimal buat mahasiswa, jadi ada pengembangan dari TMK ke the.ot.ac.id. Nah, karena kondisi pandemi yang membuat kondisi kita ujiannya berbasis online, di mana ujian THE ini hampir sama polanya dengan TMK, hanya berbeda kalau TMK bisa mengerjakan satu mata kuliah 3 tugas. Nah, berbeda dengan THE, pengerjaannya 1 hari 1 mata kuliah, kecuali ada beberapa mata kuliah yang jam ujiannya bentrok, itu bisa saja muncul 1 hari 2 mata kuliah. Nah, tergantung dari lembar informasi pembayaran teman-teman yang sudah diregistrasikan di masa 20.2. Sebagaimana teman-teman sudah mengetahui, mahasiswa, bahwa untuk mengakses ujian semester ini, kita menggunakan halaman website the.ut.ac.id. Nah, pada saat nanti dimulai pelaksanaan THE ini, ujian mulai di
5 Desember sampai tanggal 16. Ada beberapa kondisi yang tadi di awal disampaikan sama Pak Iqbal, bahwa untuk yang tanggal 9 Desember, tanggal 10, nah jika teman-teman ada terlibat jadi panitia KPPS di tanggal 10-nya, itu ujiannya bisa dipindahkan ke tanggal 18 atau tanggal 19, nanti sistem otomatis. Nah, terus sementara untuk teman-teman yang sudah cetak KTPU yang kemarin muncul tanggal 9 Desember, itu ketika dicetak ulang otomatis akan pindah ke tanggal 17 Desember. Nah, jadi silakan teman-teman untuk mencetak ulang kartu tanda peserta ujian jika ada mata kuliah yang ujiannya tanggal 9 Desember. Nah, ada beberapa mahasiswa yang kebetulan waktu cetak awal KTPU jumlah mata kuliahnya dengan registrasi ulang muncul semua. Nah, terus dicetak yang kedua ternyata tidak muncul lagi. Nah, ini faktornya tidak muncul lagi, ada beberapa kasus sebagian mahasiswa itu jumlah SKS yang diregistrasikan lebih dari 24 SKS. Nah, jadi nanti teman-teman akan dihubungi sama petugas, atau teman-teman juga, kita juga sudah share sama pengurus Pokja untuk daftar peserta yang melebihi 24 SKS, maka untuk yang mata kuliah ulangnya dibatalkan, akan dilakukan pengembalian SPP. Nah, baik teman-teman, untuk langkah awal kita mau mengakses STAE, teman-teman harus punya kartu tanda peserta ujian ya. Kartu tanda peserta ujian ini bisa diambil di halaman website sia.ut.ac.id. Nah, di sini tidak perlu login. Jadi kita cukup ambil menu yang ada DNU dan KTPU. Nah, teman-teman tinggal klik DNU dan KTPU. Di situ ada pilihan daftar nilai ujian dan cetak KTPU. Kita pilih menu warna biru cetak kartu tanda peserta ujian. Nah, di sini akan diminta kita memasukkan NIM mahasiswa dan tanggal lahir yang menggunakan garis miring, terus memasukkan kode CAPTCHA yang ada di layarnya teman-teman, tinggal dicetak. Nah, ketika kita klik cetak, kita akan mendownload kartu tanda peserta ujian yang hasilnya berupa seperti ini. Nah, di sini informasinya telah tersampaikan. Contohnya satu mata kuliah yang sejarah teori ekonomi itu dilaksanakan di Sabtu tanggal 5 bulan 12 2020. Jam ujiannya 1:1. Ini jam ujiannya kalau waktu kondisi normal sebenarnya kan cara bacanya adalah hari Minggu pertama, jam pertama. Nah, tetapi kita tidak lagi bisa menggunakan pola pembacaan jam ujian seperti tatap muka. Nah, jadi acuan teman-teman untuk ujian sekarang mengacu sama kartu tanda peserta ujian take home exam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa satu hari satu mata kuliah. Nah, kecuali ada beberapa mata kuliah yang kondisi jam ujiannya sama. Contohnya di layar. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak ada ketemu jam ujian yang sama diregistrasikan di semester ini, maka akan satu muncul. Nah, ini saya contohkan kebetulan dua muncul mata kuliahnya di hari yang sama, Selasa tanggal 8 bulan 12 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di sini bahwa ketentuan UAS sudah disampaikan di kartu tanda peserta ujian, bahwa waktu pelaksanaan itu mengacu waktu Indonesia Barat ya. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan. Nah, terus waktu unduh soal itu dimulai jam 00 tengah malam sampai jam 9 malam. Nah, dari 19 jam yang telah diberikan, teman-teman bebas memilih jam berapa yang mau di-download soalnya. Nah, nanti waktu untuk mengunggah jawaban itu paling cepat setelah kita download soal atau unduh soal itu 3 jam setelah kita download soal. Nah, waktu maksimal itu 6 jam dari kita download soal. Nah, jadi
Kalau teman-teman sudah melewati dari 6 jam, itu maka dianggap sudah menyelesaikan. Berarti kalau kita tidak mengirim tugas, berarti kita tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan ujian di semester ini. Nah, waktunya teman-teman silakan atur sendiri dan dipastikan kondisi teman-teman sudah siap ketika download soal. Nah, jangan nanti ketika download soal, teman-teman bawa tidur, jadi terlewat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, teman-teman, bahwa ketika kita download soal, kita sudah siap dalam ujian. Nah, ujian semester ini, teman-teman diberi kebebasan untuk buka modul. Nah, silakan buka modul. Nah, jadi teman-teman persiapkan semuanya ketika download soal, sudah siap dikerjakan, apa yang harus teman-teman jawab ketika soal sudah teman-teman download. Nah, baik, kita saat ini, kita simulasi saja ya Pak Iqbal ya. Silakan Pak Irwan, kita simulasi. Jadi ini memang soalnya adalah kognitif level 3, jadi soalnya adalah analisis. Bapak Ibu PD saja menjawab analisis, yang penting jangan copy paste dari blog atau internet. Anda tanpa Anda edit, tanpa Anda analisis, langsung Anda paste di jawaban saudara. Itu adalah pelanggaran, sudah ada tata tertibnya di KTPU, dan ini adalah ujian akhir semester menentukan kualitas nilai dari teman-teman ya dari jawaban teman-teman yang Anda ketik maupun tulis tangan. Silakan Pak Irwan, dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Nah, jadi langkah yang pertama saya anggap kita sudah melakukan, kita sudah download kartu tanda peserta ujian, dan langkah selanjutnya kita pada saat tanggal 5 Desember kita sudah membuka halaman websitenya the.ut.ac.id. Tadi halaman yang pertama saya sampaikan adalah the.ut.ac.id. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal ketik THE. Nah, ketika the.ut.ac diklik, maka muncul halaman seperti ini. Ya, halaman seperti ini ada tata tertib peserta ujian akhir semester take home exam. Nah, teman-teman harus baca dulu semuanya. Setelah dibaca dan dipastikan sudah mengerti dengan penjelasan yang ada di depan layar teman-teman, baru klik saya setuju, centang, klik masuk. Nah, di situ mengenai username sama password, nah di sini diberikan penjelasan untuk username itu adalah NIM mahasiswa. Nah, passwordnya itu adalah tanggal lahir. Nah, jadi tanggal lahirnya itu contohnya 17/08/1945. Dan ini perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan contoh yang di layar, akan garis miring. Jadi kita harus menggunakan garis miring. Jadi jangan masukkan 17/08/1945. Ketika kita masukkan NIM dengan password yang tadi tidak akan diterima. Jadi harus menggunakan garis miring. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini saya ngambil contoh ya, ambil contoh salah satu NIM mahasiswa. Ya, ini contoh salah satu NIM mahasiswa. Saya masukkan di sini. Ya. Setelah kita masukkan NIM dan passwordnya tanggal lahir, tanggal, garis miring, bulan, garis miring, terus tahun lahir, 4 digit, terus kita isikan pertanyaan yang ada di layar, isikan berapa hasil dari 17 tambah 10, berarti 27. Nah, setelah kita isi semua dan dipastikan udah oke semua, baru kita klik gabung. Captcha salah, sorry. Gabung.
Oke, nah ketika kita berhasil login menggunakan username sama password tanggal lahir dan isikan pertanyaan yang ada di layar, maka akan muncul informasi seperti ini. Nah, ini kebetulan kalau ada informasi seperti ini berarti ada mata kuliah yang ujiannya tanggal 8 sampai tanggal 10. Nah, ini seperti yang disampaikan di awal sama Pak Iqbal, UT memfasilitasi teman-teman sebagai panitia pilkada di tahun ini. Nah, jika teman-teman memang terlibat di panitia di semester ini, jadwal ujiannya bisa dipindahkan. Nah, jadi apabila teman-teman ingin menunda ujiannya di tanggal 8 dan tanggal 10, kita tinggal klik iya. Nah, ketika kita klik iya ini, kita sudah harus mempersiapkan surat tugas kita sebagai panitia pilkada. Nah, nanti ada perintah, kita harus mengupload surat tugasnya. Nah, kalau seandainya teman-teman menyanggupi bisa ujian di tanggal 8 dan 10, maka kita cukup klik tidak. Ya, nih, saya coba klik tidak, ya, klik tidak. Jadi dianggap kita bisa ujian di tanggal 8 dan 10. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa, teman-teman tinggal klik iya saja. Nanti ada perintah selanjutnya, kita harus mengupload surat tugas. Nah, saya coba klik tidak. Nah, ketika kita sudah klik tidak, halaman akan muncul seperti ini. Nah, ada satu menu di sini, ada mata kuliah ujian. Nah, kita tinggal klik mata kuliah ujian. Nah, diklik mata kuliah ujian ini, nah kebetulan ini contoh mahasiswa yang mempunyai mata kuliah PWKL-nya khusus. Jadi kalau kita ada mata kuliah yang khusus, Mas, contohnya seperti ini BJU PWKL, berarti ini ada khusus. Nah, kalau teman-teman tidak ada muncul seperti ini, abaikan. Teman-teman fokus sama BJU umum saja. Nah, jadi kita download BJU umumnya, ini ada BJU umum formatannya Word. Jadi teman-teman bisa ketik nama, terus bisa untuk tanda tangan boleh berbasis digital. Nah, di sini teman-teman boleh isi nama, nomor induk, terus tanggal lahir, kode mata kuliah yang kita kerjakan sekarang ini, kode program studi, terus kode UPBJJ, hari, tanggal, terus tanda tangan. Nah, ini mekanismenya ada polanya ada dua. Boleh ini di print, kita ketik, kita tulis secara manual, terus nanti di tanda tangan manual, atau teman-teman boleh ini diketik dari komputer atau laptopnya, terus nanti untuk tanda tangan boleh menggunakan tanda tangan digital. Nah, terus nanti ada surat pernyataan mahasiswa. Nah, teman-teman tinggal isi terus tanda tangan digital atau tanda tangan manual. Nah, kalau kita menggunakan manual, berarti nanti setelah prosesnya selesai semua, kita harus melakukan scan. Nah, untuk melakukan scan itu, untuk sekarang ini saya rasa cukup mudah ya. Apalagi HP sekarang sudah berbasis Android, rata-rata semuanya. Jadi teman-teman tinggal download aplikasi pendukung yang bisa untuk scan. Jadi ada aplikasi CamScan dan atau sejenisnya yang bisa digunakan. Nah, jadi nanti setelah kita buat scan jawaban, nanti jawaban baru kita upload. Nah, nanti langkah-langkahnya saya kasih tahu. Nah, kalau seandainya kita menggunakan tanda tangan digital, jawabannya kita ketik, kita tidak perlu melakukan proses scan. Teman-teman bisa melakukan menu yang ada di filenya Office itu bisa di save as menjadi PDF. Nah, itu lebih mudah juga. Jadi silakan nanti sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan dari mahasiswa untuk mengerjakan ini. Nah, saya kembali ke website. Nah, ini kalau seandainya BJU umum sudah kita download. Nah, jadi kalau kita lihat di layar, di sini semua mata kuliah yang kita registrasikan di semester ini akan muncul. Ya, ini contoh ya, teman-teman, ini contoh. Kalau seandainya waktu habis ini udah melewati dari jam ujian. Nah, jadi ketika jam ujiannya kita masih normal dan mengikuti waktunya di hari yang sesuai dengan KTP ujian, maka di sini contohnya ada satu mata kuliah yang kebetulan ujian, saya anggap ada ujian di hari ini ya. Ujian tanggal 3 bulan 12 2020. Nih, ini ada perintah soal, ini soal unduh.
Nah, kalau kita unduh di sini, nanti sudah dihitung timernya, kapan kita mulai mengunduh. Nah, itu tadi yang tadi saya sampaikan, kita bahwa harus benar-benar sudah siap ketika mau mendownload soal dan mengerjakannya. Jangan nanti teman-teman setelah download soal dibawa tidur, terlewat 6 jam, teman-teman dianggap tidak mengerjakan ujian untuk mata kuliah itu. Nah, jadi kita pastikan bahwa ketika kita download soal ini, kondisi kita sudah siap dalam ujian. Nah, ini contohnya, saya download soal untuk mata kuliah teknik presentasi dan komunikasi. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan BJU ya, waktu unggah ini kan belum muncul ya, masih strip semua. Nah, ketika saya klik unduh, ini timernya udah jalan. Nah, tadi kan untuk proses unduh itu diberi waktu dari jam 00 tengah malam sampai jam 9 malam. Nah, lebih kurang ada 19 jam kita diberikan fasilitas untuk download soal. Bebas waktunya kita pilih jam berapa saja. Nah, waktu tercepat untuk mengunggah jawaban itu adalah 3 jam setelah kita download. Nah, terus waktu maksimal, waktu terakhir kita bisa mengunggah jawaban itu adalah 6 jam setelah kita download soal. Nah, ini saya contohkan, kita download soalnya sekarang di jam 10.30 ya. Ini waktu mengikuti waktu server ya. Jadi bukan waktu di komputer kita, tetapi mengikuti waktu servernya dari pusat. Ini saya contoh unduh. Unduh soal. Nah, soal berhasil. Nah, kita tinggal buka soalnya, nanti kita simpan di mana, foldernya, nanti teman-teman tinggal buka soalnya. Nah, ini contoh ya, contoh soalnya. Ini naskah yang akan kita download. Nah, seperti ini lebih kurang. Nah, setelah kita mengetahui soalnya, teman-teman langkah selanjutnya tentu menggunakan BJU yang tadi udah kita download, BJU umumnya, ada mengisikan identitas kita, isi surat keterangan, terus isi jawabannya. Bebas menggunakan mekanismenya, boleh manual, tulis tangan, atau kita ketik melalui komputer atau laptop kita. Setelah kita melakukan download, ya, saya Nah, setelah kita melakukan proses download tadi, maka sistem otomatis menghitung waktu timernya. Nah, tadi kan saya sampaikan, tadi masih strip semua di sini. Nah, ketika saya melakukan proses download, di sini udah dihitung awal unduh. Nah, ini awal unduh ada waktunya, berarti kita download tadi jam 10:40. Nah, ini waktunya sudah muncul, unggah jawaban kita, itu nanti baru bisa waktunya dicepatkan ya, biar kita bisa simulasi untuk mengunggah jawaban. Karena kalau kita menunggu 3 jam tadi, otomatis kita melakukan proses untuk pembuatan video ini. Nah, jadi waktunya kita memang minta sama pusat untuk minta usernya dummy untuk bisa kita coba simulasikan agar kita bisa sosialisasikan ke teman-teman mahasiswa video ini. Nah, ini waktu normal, istilahnya waktu menentukan sesuai dengan ketentuan yang di THE dan tata tertib yang di depan tadi, bahwa waktu unggah tercepat itu adalah 3 jam. Nah, jadi kalau kita waktu tercepat itu 10.40, berarti nanti bisa mengunggah jawaban itu paling cepat adalah jam 10, 11, sekitar 11 lewat jam 12 kurang. Baru bisa mengunggah jawaban. Nah, tetapi waktu maksimalnya berarti nanti jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, berarti jam 6, jam 4 kurang sore, 4 jam 4 sore kurang, itu baru bisa maksimal mengunggah jawaban. Nah, tetapi kalau sudah melewati dari jam 16, berarti kita sudah tidak bisa mengunggah jawaban lagi. Nah, ini waktu timernya sudah ada informasi di layarnya kita, nanti di akunnya masing-masing mahasiswa. Nah, teman-teman harus perhatikan ini ya. Awal unggahnya kapan, awal akhir unggahnya kapan. Nah, jangan melewati dari waktu ini. Dan perlu diperhatikan tidak menggunakan waktu yang ada di komputer kita ya. Ini adalah waktu menggunakan waktunya server di pusat.
Karena kan kalau di waktu masing-masing komputer dia berbeda seluruh Indonesia. Nah, jadi ketika kita unduh tetap menghitung patokannya dari waktu yang tertera di aplikasi. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini ketika sebelum waktunya saya coba klik unggah jawaban, saya sudah selesai. Bisa tidak? Ini kebetulan sudah lewat dari 2 menit ya tadi, berarti saya sudah bisa mengunggah. Ini contoh ya, waktunya tercepat adalah 3 jam. Nah, jadi saya klik jawaban yang kebetulan saya sudah persiapkan. Nah, ini jawaban saya yang sudah saya persiapkan. Saya tinggal pilih di mana folder yang saya sudah jadikan PDF. Saya pilih jawaban saya, dipastikan jawaban kita jangan sampai salah upload jawaban dengan mata kuliah yang lain ya. Dipastikan teman-teman itu ketika buat nama filenya itu dibuat kode mata kuliahnya agar pada saat kita mengupload itu tidak salah nama mata kuliah atau kode mata kuliah, agar ketelitian kita dalam mengupload jawaban itu tidak salah kamar ya. Jadi tidak salah dalam mengupload, harus yang mata kuliah A, ternyata yang kita upload adalah jawaban mata kuliah B. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, saya pilih salah satu. Nah, Anda yakin akan mengunggah file ini? Ini ada perintah nanti ketika kita diberikan pesan. Nah, kalau seandainya kita sudah yakin, kita klik, baik, kita sudah oke. Nah, sukses, berarti teman-teman sudah berhasil. Nah, untuk memastikan bahwa file yang kita upload itu adalah benar, di sini ada menu tampilkan file. Nah, kita klik tampilkan file kita. Nah, kalau seandainya sudah oke, sudah teman-teman sudah meyakinkan bahwa jawabannya udah oke, teman-teman bisa lanjut ke menu berikutnya. Nah, ini contoh ya, kalau saya sudah selesai mengerjakan jawaban. Nah, kalau apabila sudah, kita klik menu kembali. Klik kembali. Pak Irwan, ada yang terlewat di sini ya. tadi. Ada security code. Security code ya, tadi teman-teman harus catat, harus disalin dalam catatan security code-nya. Coba nanti diulang lagi, diunggah lagi. Ada security code, Anda harus catat. Sewaktu-waktu Anda bisa mengunggah, Anda tinggal menuliskan security code-nya. Nah, di sini waktu unggah pukul 3 dini hari sampai pukul 24. Jangan sampai unggahnya ya mepet-mepet. Menjelang jam 12 malam. Nah, siapa tahu servernya lagi sibuk, Anda tidak bisa terunggah dengan baik. Anda harus tahu kapan waktu unggah yang pas untuk jaringan teman-teman di lapangan, sesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai mepet-mepet. Itu. Coba diulang lagi Pak Irwan, karena ada security code tadi agak terlupa. Ya, jadi tadi pada saat kita munculkan file yang tadi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti itu akan muncul security code. Jadi ada kode security yang kita harus catat. Nah, tadi kebetulan sepertinya nggak muncul Pak Iqbal security code-nya. Walaupun kita sudah berhasil unggah, nanti sepertinya informasinya akan muncul, itu ada security code. Tadi tidak ada yang tampil security code-nya, saya lihat Pak. Ini tetapi menurut penjelasan dari pusat itu nanti ada security kodenya yang harus kita catat untuk mengganti file yang seandainya kita mau revisi. Nah, jadi ada kodenya, ada 5 digit. Nanti itu teman-teman harus catat ya, masing-masing mata kuliah itu berbeda kodenya. Nah, jadi ini antisipasi kalau seandainya ada mahasiswa yang iseng untuk mengganti jawaban teman-teman. Nah, jadi walaupun mereka tahu akses user dan password-nya, teman-teman mungkin sesama teman-teman satu kelas, teman-teman punya kode security yang itu disimpan. Yang punya itu adalah teman-teman waktu unggah pertama. Ya, jadi nanti ada
kode security itu teman-teman catat ya. Ketika kita klik pilih unggah tadi itu, ketika berhasil ada muncul security code, nanti kita catat ada 5 digit kalau nggak salah saya itu, nanti teman-teman catat. Jadi masing-masing mata kuliah kode security-nya berbeda-beda. Nah, mata kuliah A nanti kodenya ini, mata kuliah B ini. Nah, jadi ketika ada mahasiswa yang iseng untuk mengganti jawaban, ya kita bisa mahasiswa yang lain itu tidak akan bisa menggantikan jawabannya teman-teman kalau mereka tidak mengetahui kode security-nya. Ya, nih. Ya. Pak Irwan, alangkah baiknya coba kita tampilkan security code-nya aja. Kita kembali coba pakai login, pakai NIM yang lain. Kita pakai jawaban. Karena ini yang terpenting di sini. Kita sangat fleksibel sekali pengembangnya. Pengembangnya kita sudah memikirkan langkah-langkahnya apa. Kadang Anda sudah mengunggah, namun Anda kurang yakin jawaban Anda masih, wah kok ini belum dimasukkan ya. Nah, saya mau ngupload ulang lah kondisinya. Anda boleh selagi waktunya masih ada waktunya. Nah, disitulah dibutuhkan security code-nya, jangan sampai lupa dicatat. Silakan logout dulu dan kita login. Oke. Nah, karena baik kita coba pakai user yang lain ya teman-teman untuk simulasi kembali, mungkin atau terlewat tadi. Nah, jadi ini contoh ya satu proses yang sudah kita lakukan. Semuanya sudah terselesaikan. Kalau kita sudah selesai klik unggah apa semuanya, waktunya ada di sini, di record semua waktu kapan teman-teman unggah jawaban itu ada waktunya di sistem. Kita coba pakai user yang lain. Saya anggap ini sudah selesai untuk satu user. Saya logout lagi. Nah, untuk proses logoutnya ini ada di bawah ya menunya ya. Ada di bawah, ada tanda panah kecil, klik logout ya. Untuk kita keluar dari aplikasi. Nah, ini saya coba menggunakan user lain, tetap saya aksesnya ke the.ut.ac.id, halaman pertama akan seperti ini. Sudah saya baca tata tertibnya, lalu saya klik saya setuju, saya masuk. Menggunakan itu Pak Irwan yang menggunakan username yang mata kuliahnya bentrok, yang sama-sama bentrok. Nah, biar teman-teman tahu nih. Ya. Ini saya menggunakan usernya contoh ya. Jadi kalau kebetulan teman-teman yang melihat video ini ada NIM-nya dipakai, abaikan, tidak akan mengganggu yang real. Ini contoh dan kita menggunakan juga website pengembang, jadi tidak ada kaitannya nanti dengan kondisi normal. Nah, ini ada muncul kembali informasi ketika kita berhasil login, ada perintah bagi mahasiswa yang menjadi petugas. Ini tadi kan contoh NIM pertama kita klik tidak ya. Nah, sekarang kita coba klik ya kalau seandainya kita mau menunda tanggal 8 dan tanggal 10. Nah, contohnya. Nah, di sini kebetulan mahasiswa yang kita contohkan ini ada ujiannya yang kebetulan saya anggap dia ada ujian di tanggal 8 ya, tanggal 8. Di tanggal 8 dia bertugas sebagai panitia pilkada, dia bisa muncul tergantung dari mata kuliah ya. Yang tanggal 8 dan tanggal 10 itu akan muncul semua mata kuliahnya. Nah, ini ada opsi dari sistem, nanti kita bebas memilih. Kalau seandainya kita ada ujian di tanggal 8 dan tanggal 10, nah seandainya teman-teman bisa menyanggupi ujian di tanggal 10, kita nggak perlu centang tanggal 10-nya. Nah, kalau seandainya kita menyanggupi ujiannya di tanggal 8 saja, kita centang. Nah, tetapi kalau kita menyanggupi, kalau kita seandainya tidak sanggup, kondisinya karena tidak memungkinkan ujian di tanggal 8 dan tanggal 10, kita centang semua. Nah, kita centang semua di sini. Nah, di sini ada perintah, kita simpan dan unggah surat tugas. Nah, untuk teman-teman yang tidak mempunyai surat tugas, nanti ada tim verifikasi ya Pak dari pusat. Kalau seandainya yang kita upload bukan surat tugas, ya tidak akan diproses. Betul, betul. Makanya harus disesuaikan upload yang real, surat tugasnya minimal 2 MB, maksimal 2 MB.
maksimal 2 MB ya. Nah, jadi harus surat tugas. Kalau tidak ada surat tugas, maka teman-teman tetap ujiannya mengikuti waktu sesuai dengan kartu tanda peserta ujian. Nah, kita klik simpan dan unggah. Kita sudah mempersiapkan surat tugas kita yang sudah kita jadikan formatan PDF. Yang jumlah filenya itu, size filenya paling besar itu adalah 2 MB. Nah, kita klik simpan dan unggah. Nah, kita pilih bebas saja. Nanti kalau udah, saya anggap ini adalah surat tugas saya. Saya masukkan bebas. Nah, baru proses nanti akan otomatis proses upload dan simpan. Nanti kita sambil menunggu perintah selanjutnya apakah prosesnya sudah selesai. Oke, nah ketika udah muncul pesan seperti itu berarti surat tugasnya sudah masuk. Nah, berarti statusnya sudah dianggap tunda. Dan ini tetap menunggu verifikasi pusat. Apakah betul surat tugas yang kita kirimkan memang kita sebagai bertugas sebagai panitia atau tidak. Nah, jadi jangan kita membuat-buat bahwa kitanya tidak panitia, kita melakukan penundaan. Nah, jadi apabila ini sudah selesai semua, kita masukkan, baru kita klik mulai ujian. Ya. Nah, ini contoh kembali untuk satu mata kuliah dianggap ujiannya tanggal 5 ya. Di sini tanggal 3 memang waktunya dipercepat karena kita sesuai dengan simulasi kita di hari ini. Nah, jadi ada satu mata kuliah yang prosesnya satu mata kuliah yang harus kita unduh dan ada ujiannya di hari ini. Nah, jadi kalau seandainya mata kuliah itu tidak ada ujian di hari ini, tidak akan muncul menu unduh warna hijau ini, tidak akan muncul. Ini contoh-contoh yang di atas. Ini yang sudah dikerjakan, waktunya sudah habis, itu tidak akan muncul lagi. Kalau di hari yang sesudah dilaksanakan, tidak akan muncul lagi menu unduh. Nah, jadi unduh itu akan muncul sesuai dengan jadwalnya yang ada di kartu tanda peserta ujian. Nah, ini kebetulan di kartu tanda peserta ujian teori organisasi itu keluarnya di hari ini. Kita klik unduh soalnya, ya. Jikalau itu bentrok, Pak Irwan, otomatis kan yang hijau juga ada 2, tapi fokus mengerjakan satu dulu, baru setelah Anda upload, Anda unduh yang satu lagi. Itu jikalau jam ujiannya sama. Ya. Ya, betul yang disampaikan sama Pak Iqbal. Ini kebetulan untuk jam ujian bentrok tidak ada yang tanggalnya nih ya Pak Iqbal. Nah, yang di tanggal yang sama. Nah, apabila kita sudah melakukan proses download di tanggal yang sama, ada tanggal 3, ya contoh yang di depan, kalau seandainya ada 3-nya, tanggal 3-nya ada 2, maka yang akan muncul salah satu dulu. Kita selesaikan dulu satu mata kuliah, nanti baru muncul menu unduh lagi untuk mata kuliah berikutnya. Nah, jadi ini yang simulasi yang kita kemarin ya Pak Iqbal, yang untuk tanggal 2 bulan 12 kemarin ya. Ya, betul. Pokoknya harus cermat di sini untuk yang mata kuliahnya bentrok di jadwal tetap di hari yang sama, namun fokus mengerjakan satu-satu. Jadi tidak bisa Anda langsung download dua-duanya. Downloadnya satu-satu dulu, upload, baru download satu lagi. Tapi dengan waktu unggahnya juga sampai sama-sama pukul 24. Ingat, jangan mepet-mepet. Lanjut lagi Pak Irwan. Nanti kita langsung fokus ke security code aja. Ya, jadi yang itu ya, tadi perlu diperhatikan untuk teman-teman yang jam ujiannya kebetulan ada yang di layar 2323. Jadi proses menu unduh ini tidak akan muncul 2 langsung otomatis tombol hijaunya. Pasti akan muncul salah satu dulu. Jadi kita tuntaskan upload jawaban, baru muncul menu unduh berikutnya untuk soal berikutnya. Perlu diperhatikan di hari yang sama ya. Jadi teman-teman harus mengkondisikan waktu untuk bisa membagi, bisa mengerjakan ujian satu hari untuk 2 mata kuliah untuk jam ujian yang sama. Ini contoh tadi saya sudah melakukan unduh jawaban. Nah, kalau seandainya saya melakukan proses mengunggah jawaban sebelum waktunya yang tercepat, apakah bisa atau tidak ya, kita coba. Nah, ini kebetulan sudah lewat juga Pak, waktunya 2 menit. Nah, jadi kita percepat 3 jam, harusnya waktunya 3 jam. Nah, ini proses ketika saya mengunggah jawaban. Kita pilih jawaban, ya. Nah, terus saya ambil jawabannya yang saya anggap sudah selesai.
Oke, kita pelan-pelan di sini. Saya klik open. Yes. Nah, inilah. Ya. Kode-kodenya habis ini muncul ini. Klik baik dulu. Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, nanti ada muncul security code-nya. Nah, ketika ada muncul perintah sini Anda yakin mengunggah file ini, baru kita klik baik ya. Nah, di sini teman-teman, ketika ada centang sukses, nah di sini ada informasi, silakan catat kode berikut. Nah, contohnya 97078. Ya, 970, saya coba catat 78. Nah, ini adalah kode security untuk mata kuliah yang kita kirim jawaban ini. Nah, jadi setiap mata kuliah berbeda-beda kodenya. Jadi teman-teman harus dicatat ya kode terpenting ini ya. Nah, silakan catat kode berikut 97078. Nah, ini kode ini dibutuhkan saat kita melakukan unggah ulang untuk merevisi jawaban kita. Nah, kalau seandainya kita sudah yakin dengan jawaban kita, ya kita bisa mengabaikan, tetap kodenya teman-teman simpan ya. Jadi tidak akan bisa pihak yang lain mengupload jawaban yang salah kalau dia tidak mempunyai kode ini ya. Nah, ini kita okekan, baik. Udah selesai. Kita tunggu prosesnya. Nah, terus kita lihat tampilan filenya, dipastikan apakah filenya sudah masuk ke sistem atau tidak. Nah, kita tinggal cek jawaban kita apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau seandainya sudah oke semua, kita klik kembali. Nah, seandainya kawan-kawan ternyata ada jawaban yang mau direvisi, nah, teman-teman tinggal klik unggah lagi, asalkan waktunya masih ada ya. Nah, waktu maksimal tadi tetap mengacu 6 jam. Nah, kalau seandainya masih ada waktu kurang dari 6 jam, kita ada mau revisi jawaban, kita klik unggah lagi. Nah, unggahnya kita klik lagi. Nah, saya coba pilih unggah jawaban kembali. Ya. Terus saya pilih jawaban yang sudah saya revisi. Nah, di sini baik Anda yakin mengunggah, klik baik. Nah, di sini akan muncul pesan berikutnya di aplikasi yang kode yang tadi, kode security-nya. Nah, jadi tidak akan bisa diganti filenya kalau kita tidak mempunyai kodenya. Nah, kita contoh 97078 ini contoh ya, yang tadi. Kalau seandainya coba masukkan kode yang salah, ya, ini tidak bisa karena saya menggunakan kode yang salah. Jadi saya harus menggunakan kode yang benar. Saya pilih lagi filenya, saya klik. Saya kembali dulu ya menunya, saya coba kembali dulu. Saya coba klik unggah lagi jawabannya, saya pilih. Saya coba mengganti jawaban dengan kode security yang benar. Tadi yang saya coba salah, ini muncul pesan seperti ini, baik kita mau mengganti. Nah, saya masukkan kode yang benar, sudah saya catat, 97078. Nah, sukses. Nah, baru bisa kita merevisi jawaban yang telah kita ganti. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Dan saya rasa ini juga teman-teman juga sudah familiar menggunakan aplikasi TMK, ya apalagi untuk proses menjadikan file jadi PDF. Nah, kalau seandainya kesulitan teman-teman dalam merubah formatan dari file Word ke PDF atau scan jawabannya, saya rasa toolnya cukup banyak ya, dan kita bisa googling untuk cari cara proses merubah dari berkas menjadi file PDF. Nah, itu, dan saya rasa nanti juga akan diberikan panduan buat mahasiswa di sini. Nah, mungkin itu Pak Iqbal. Kira-kira ada yang mau tambahan Pak Iqbal? Oke, terima kasih Pak Irwan. Ini teman-teman harus dicoba nanti, jangan takut salah. Yang penting username, passwordnya benar. Kita belum ada fasilitas untuk lupa password, jadi jangan sampai Anda salah password nanti. Kemudian intinya security code juga harus Anda catat supaya Anda bekerja kalau ada revisi, tinggal masukkan security code-nya.
Untuk masalah PDF converter, file save as to PDF, saya rasa itu sudah ada di dalam laptop masing-masing, sudah ada menu di Word, mau jadi PDF, save as PDF juga bisa. Ibarat ini adalah ujian akhir semester menentukan nilai dari saudara-saudara semua. Jadi ini mungkin video singkat namun detail, jadi bisa kurang lebih 30 menit, tapi memang harus teman-teman harus eksplor semuanya. Kalau nggak kita jelaskan satu persatu begini memang agak sulit untuk dipahami, apalagi kita berikan flyer terus teman-teman membaca agak kesulitan. Mending kita praktekkan seperti ini supaya langsung bisa dimengerti, dicerna, dan bisa dipraktekkan nanti pada tanggal 5 Desember. Selamat mencoba. Terima kasih atas waktunya Pak Irwansyah. Kita mencoba dari UT Pekanbaru untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.